Kurang dari 3 bulan, kalian bisa mengumpulkan 4.000 jam tayang. Asalkan kalian harus menggunakan cara yang benar dan pastinya aman. Kalau judulnya, kita harus memenuhi pedoman komunitas YouTube. Di tutorial kali ini, aku tidak akan mengajari kalian dengan cara-cara yang curang atau cara-cara yang tidak aman. Ya guys, perlu kalian garis bawahi, cara cepat itu bukan hanya kita harus menggunakan cara yang instan dengan cara membeli followers, membeli jam tayang, atau membeli subscriber. Kalau judulnya aja, kita harus memenuhi pedoman komunitas YouTube. Berarti kita harus menggunakan cara-cara yang aman, cara-cara yang alami, dan cara-cara yang pastinya tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Oke, karena kita ngonten, kita itu berharap untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Tapi kita harus menggunakan cara yang aman dan cara yang menyarankan untuk membeli jam tayang, untuk membeli subscriber. Nah, di situ menurut aku sangat miris banget ya, apalagi buat teman-teman para konten kreator pemula yang sekarang lagi berjuang, belum apa-apa udah ingin instan kayak gitu guys. Jadi coba deh kalau kalian memahami, patuhi pedoman komunitas YouTube. Pastinya di situ kita disuruh untuk mematuhi persyaratan. Jangan menggunakan cara yang instan, apalagi cara yang curang. Kalian mau nggak naik dengan cepet banget, tapi turunnya juga cepet? Atau naiknya perlahan, step by step, tapi dia tetap stay di atas pelan gitu. Jadi ini semua kembali ke teman-teman. Di sini aku akan tetap memberikan poin-poin penting buat konten kreator pemula. Di sini aku sudah menulis beberapa tips penting buat teman-teman yang harus bisa dilakukan. Karena kalau kalian menggunakan tips dari aku, kurang dari 3 bulan kalian sudah bisa mengumpulkan 4.000 jam tayang. Kalau kalian rajin dan rutin, mungkin 2 bulan udah bisa lolos monetisasi. Oke, poin yang pertama adalah kalian harus mengetahui YouTube itu seperti apa sih? Yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa? Kalian harus memahami dasar terlebih dahulu. Jangan kalian bikin konten yang banyak banget, tapi kalian belum mengetahui dasar sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di YouTube. Ya, itu poin yang pertama. Kalau kalian dengan cara membeli subscribe atau membeli jam tayang, nah itu kan sesuatu yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Tandanya itu tidak boleh dilakukan. Di tips yang nomor 2 adalah kita harus membuat judul yang dicari oleh banyak orang. Kenapa kita harus memikirkan judul? Jadi gini guys, percuma konten dan video kalian bagus, tapi dalam pemilihan judul kalian masih salah. Coba kalian cari judul yang dicari oleh banyak orang, karena judul itu menentukan kategori video kita nanti akan disebarkan menjadi kategori seperti apa. Paham ya guys? Teks penting, deskripsi pun juga penting. Coba salin judul kalian di bagian kolom deskripsi. Jadi sebelum menuliskan deskripsi, kalian kasih judul dulu, kalian kopas tuh yang di bagian judul, setelah itu kalian masukkan di bagian kolom deskripsi, setelah itu deskripsinya di bagian bawah. Itu tips yang paling penting banget, judul ya guys, karena akan menentukan nih video kalian akan disebarkan di dalam kategori seperti apa, kayak gitu. Dan yang nomor 3 adalah sebelum kalian membuat konten, kalian siapkan beberapa catatan sebelum membuat video. Kalian tentukan dulu judulnya seperti apa, temanya seperti apa, terus isinya seperti apa, kalian tentukan dulu. Nanti kalau udah menentukan tema, judul, kalian baru bikin konten guys. Jangan kalian bikin video dulu, terus kalian baru bikin judulnya. Nanti akan lupa. Nanti pastinya video kalian itu, judul kalian nanti akan asal. Pastinya nggak sesuai konsep gitu loh. Tapi kalau kalian udah bikin konsepnya dulu, misal nih sebelum aku bikin konten tutorial, aku kan selalu catat ya. Aku catat di buku guys. Kayak urutan per urutan, di situ aku tulis semuanya. Jadi biar aku tuh nggak lupa untuk menjelaskan.
Nah, ini bisa kalian terapkan juga di channel kalian. Sebelum bikin konten, coba deh kalian harus bikin judul yang bagus dulu. Kayak yang poin nomor 1, kalian cari judul perbandingkan. Di YouTube kan banyak banget tuh ya, pesaing-pesaing, dan nantinya video kita kan akan dijajarkan dengan thumbnail-thumbnail yang bagus dari ratusan jutaan konten kreator, judul-judul yang banyak banget di situ. Dan kita harus memilih judul yang berbeda, pastinya tetap menarik untuk diklik orang. Jadi bikin tema judul dulu sebelum bikin konten. Kalau perlu kalian catat di HP kalian. Oh, nanti aku akan bikin judul seperti ini, aku akan bikin tema seperti ini. Ini aku tulis dulu. Kalau videonya udah jadi ya, nah kalian tinggal menyalin aja judul yang udah dibuat dari awal tadi. Jadi kalian itu nggak kebingungan memikirkan judul setelah bikin konten ya. Urutannya kalian bikin judul dulu, bikin tema dulu, setelah itu bikin videonya. Jadi terkonsep kayak gitu guys. Kalau kalian melihat sutradara di sinetron atau film, pastinya si sutradara memikirkan dulu paragrafnya seperti apa, ceritanya seperti apa, baru dibikin video, baru dibikin film ya. Nggak mungkin konten kreator, nggak mungkin seorang sutradara dia itu bikin video dulu baru judulnya, nggak mungkin. Pasti bikin judulnya dulu baru videonya. Jadi biar terkonsep kayak gitu guys. Ini penting banget kalian ingat. Suatu saat nanti bisa berkembang dan pastinya tidak ada pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Di poin yang nomor 4, kalau kalian bikin konten nih, kita ini konten kreator pemula, kita ini YouTuber pemula. Kalau kalian bikin konten, usahakan video durasi jangan terlalu panjang dulu guys, karena kita itu proses pengenalan ke penonton, kita itu proses pengenalan ke audien, kita itu kontennya konten apa sih, kita itu membahas tentang apa sih, kita itu kontennya kategori seperti apa sih. Jadi kayak pengenalan dulu. Awal-awal kita sebagai konten kreator usahakan bikin video yang durasinya itu jangan panjang-panjang. Kalau di video panjang 8-10 menit gitu aja ya, jangan terlalu panjang. Karena kalau kita udah terlalu panjang, belum apa-apa, kita ini belum dikenal oleh banyak orang, kita itu penontonnya masih sedikit banget. Kalau belum apa-apa, udah durasinya kepanjangan, orang pasti akan males nonton video kita. Kalian pasti pernah mengalami ketika kalian melihat tutorial, di situ banyak banget kan tutorial-tutorial. Kalau kalian melihat durasi aja udah kepanjangan, pasti kalian nggak mau mengeklik. Pasti kalian akan membandingkan video yang lainnya yang durasinya sedikit tapi poinnya ada, ya kan? Jadi usahakan jangan membuat video yang terlalu panjang, ya. Kalau kalian konten kreator pemula, bikin video durasi yang pendek dulu, tapi isinya itu dapat kayak gitu. Jadi kita harus proses pengenalan ke orang-orang tuh. Kita itu siapa sih? Kita itu bahas tentang konten apa sih? Kayak gitu. Itu adalah poin yang nomor 4. Dan yang poin nomor 5 adalah coba berikan hook di video kalian. Hook itu adalah ending pertama untuk orang itu penasaran dan mengklik video kita. Contoh, ada 3 orang. Orang pertama, kedua, ketiga, ini lagi bernyanyi nih. Contoh ya, ini contoh. Terus captionnya kalian kasih tulisan kayak gini. Di urutan nomor 2 orangnya pasti lucu banget. Ini yang nyanyi masih nomor 1. Otomatis orang akan penasaran nggak sih untuk yang urutan nomor 2 lucunya seperti apa sih? Kok katanya yang nomor 2 itu katanya lucu banget. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah hook. Ya, hook adalah sesuatu perkataan atau ucapan yang bikin orang itu stay 3 detik pertama, itu kalian kasih hook. Ini aku kasih contoh lagi ya, hook yang penting banget di setiap konten. Konten kreator semua itu kasih hook loh guys, kalau kalian tanpa sadari. Contoh yang pertama, contohnya kayak gini. Cuma modal HP, kita udah bisa dapetin 10 juta rupiah cuma dari rumah aja. Nah, itu adalah hook bikin orang penasaran. Terus lagi hook yang kedua adalah orang ini masuk jurang gara-gara titik-titik, kayak gitu ya guys ya. Dan lagi nih, contoh lagi, gara-gara aplikasi ini aku dibayar ratusan juta setiap bulannya. Dan itu kan sesuatu orang yang bikin penasaran gitu. Jadi coba bikin sesuatu hook yang bikin orang itu kayak stay gitu loh. Karena nantinya
video kita itu akan dijejerkan. Kalau kita upload ya, kalau kita upload jedat ke YouTube, video kita nanti akan dijejerkan dengan kreator-kreator, jutaan kreator di YouTube, dan pastinya orang akan memilih video mana yang menarik, judul mana yang menarik, thumbnail mana yang menarik, hook pertama yang menarik, itu yang akan diklik. Jadi di sini ibaratnya kita itu kayak berlomba bikin sesuatu yang baik gitu loh guys. Jadi mana yang diklik itu adalah yang terbaik. Kalian jangan pernah yang namanya beli jam tayang atau subscribe. Ada yang disuruh beli jam tayang, ada yang beli subscribe. Kita kan konten kreator dengan harapan setiap bulan ingin mendapatkan gaji, bikin konten terus menerus. Di situ kan kita proses belajar cara mendapatkan uang. Proses per proses kita itu harus tahu, belajar dulu dari awal. Kalau kita belum apa-apa udah beli jam tayang, kedepannya masa kita harus beli? Ibaratnya kita bikin konten berharap untuk mendapatkan uang, bukan kita membeli jam tayang, bukan kita membeli subscribe. Bang, tapi kan setelah kita beli jam tayang, setelah kita beli subscribe, kita kan akan terpenuhi persyaratan tersebut tanpa kita capek-capek harus bikin konten dari awal, harus memenuhi 1000 dan 4000. Oke, kalau pemikiran kalian seperti itu, tandanya kalian itu ingin naik secara instan. Tapi kalau kalian bikin konten dengan cara yang dari bawah dulu, nanti suatu saat ya, kalau misalnya ada sesuatu yang jatuh, kalian akan tahu, oh aku udah pernah jatuh, jadi aku step by stepnya itu aku paham. Tapi kalau kalian melakukannya dengan langsung naik ke atas, kalian nggak akan tahu prosesnya seperti apa guys. Kayak gitu. Jadi aku nggak menyarankan teman-teman untuk membeli subscribe dan jam tayang ya, karena kalian jadinya nggak mau belajar dong. Kalau kalian beli subscribe, itu aja udah menyalahi aturan pedoman komunitas YouTube. Kalau belum apa-apa kalian udah pakai cara yang curang, nantinya efeknya channel kalian itu akan sepi penonton dan pastinya nggak ada yang nonton. Contoh ya, kalian pernah denger nggak ada orang beli viewers? Lah, kita kan berkonten kan dengan berharapan ingin mendapatkan uang ya. Kok kita malah beli viewers? Kan kebalik gitu loh. Berarti tandanya kalau kita ingin digaji dengan uang, kita harus membayar uang. Aneh nggak? Jadi jangan pernah kalian beli views guys. Karena nantinya emang kalian akan naik. Tapi kalian percaya nggak suatu saat turunnya itu akan cepat banget. Akun kalian itu sepinter-pinter kalian, lebih pinter YouTube guys, karena YouTube itu mempunyai alat yang bisa mendeteksi. Nyomot konten orang aja tanpa izin itu aja ketahuan loh. Apalagi kalian ada membeli subscribe atau membeli 4000 jam tayang. Kalau konten kreator bener-bener yang mengikuti aku, ada beberapa konten kreator yang subscribe-nya setiap bulan itu hilang karena dia itu kayak terdeteksi spam. Bukan, yang subscribe itu bukan orang asli, kayak robot gitu loh. Kayak email-email yang udah nggak aktif tapi tiba-tiba subscribe, kayak beli subscribe kayak gitu guys. Jadi itu nggak aman. Berikutnya adalah fokus satu tema dulu untuk menentukan target kalian. Kalau kalian berubah-ubah tema, pastinya penonton itu akan kebingungan sebenarnya konten kalian itu seperti apa sih. Kalau kalian fokus dengan satu tema, nantinya kalian akan penonton kalian yaitu ya di lingkup itu. Kalau penonton kalian hari ini apa, kalian bahasnya besok tentang apa, ya penonton kalian yang tadinya apa akan hilang. Kayak gitu. Kalau kalian lihat di video short aku sengaja aku pribadi, dan aku mau fokus di video panjang di channel ini. Tapi aku tetap buat video short di channel aku yang lainnya. Kalau kalian boleh lihat aja di beranda, di situ aku mempunyai channel lagi. Nah, guys, jadi itu aja tips penting untuk kejar 4000 jam tayang. Memahami apa yang aku katakan, kalian bisa belajar tuh, oh yang boleh itu seperti ini, oh yang tidak boleh itu seperti ini. Jadi kalian itu tahu prosesnya gitu loh. Kalau kalian memakai cara yang benar, pastinya nggak ada 3 bulan kalian itu udah monet guys. Kalau kalian benar-benar tahu caranya. Nah, videonya mungkin segini aja. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari aku, subscribe channel ini untuk dapat notifikasi penting. Dan see you next video guys.